Selamat malam buat rekan-rekan sejawat, kakak-kakak, abang-abang, dan juga adik-adik yang tentu nantinya akan menjadi rekan sekerja atau teman sejawat. Ya, saya diminta untuk membawakan renungan dan kesaksian. Tetapi saya akan lebih banyak menceritakan suatu kesaksian saya, dan itu akan saya rangkum menjadi sebuah renungan bagi kita. Karena saya percaya di masa COVID ini, semua orang tentunya lebih dekat kepada Tuhan. Ya, jadi lebih banyak baca Alkitab, khusyuk dalam berdoa. Jadi sudah terlalu banyak renungan yang kita pelajari. Mudah-mudahan kesaksian saya bisa kita simpulkan menjadi sebuah renungan bagi kita sekalian. Nama saya Riden Alter Siahan, lengkapnya ya. Saya orang Batak. Saya dilahirkan di Medan, anak bungsu dari 3 orang bersaudara. Nah, pada waktu saya SMA, ini saya ceritakan sedikit kenapa saya bisa menjadi dokter gigi. Ya, pada waktu saya lulus, waktu itu namanya SMA ya, SMU. Saya bersekolah di SMA Negeri 5 Medan, dan ikut namanya UMPTN. Pilihan pertama saya adalah bukan dokter gigi, pilihan pertama saya adalah ekonomi. Karena pada waktu itu saya ingin menjadi orang yang hebat. Karena dalam bayangan saya, ekonomi itu pasti orang hebat, orang kaya, orang sukses. Sehingga saya menjatuhkan pilihan saya kepada ekonomi. Dokter gigi, FKG, adalah pilihan kedua. Nah, pendek cerita, saya tidak lulus Fakultas Ekonomi. Saya diterima menjadi mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Sumatera Utara. Saya mulai kuliah, tetapi karena awalnya saya tidak suka, saya tidak terlalu enjoy dengan perkuliahan di kampus itu. Kurang lebih semester ketiga, ada sepupu saya yang menawarkan sebuah bisnis. Saya tertarik, karena karena jiwa ekonomi saya cocok dengan bisnis yang ditawarkan, sehingga saya mulai menjalani bisnis itu. Awalnya part-timer, lama-lama mengganggu juga perkuliahan saya, sampai akhirnya, saudara tahu, saya harus memilih meneruskan bisnis atau meninggalkan, atau meneruskan perkuliahan saya di FKG. Harus memilih, tidak bisa dua-dua dijalankan. Saya diskusi sama orang tua saya bertanya, mereka bilang, terserah kamu sudah besar. Apapun pilihan kamu, akan menghargai. Dan saudara tahu, keputusan yang saya ambil waktu itu sangat mengecewakan banyak orang. Karena saya meninggalkan kampus Fakultas Kedokteran Gigi dan memilih berbisnis. Saya mau memulai bisnis itu. Tapi entah kenapa, ya, Tuhan mempunyai rencana yang berbeda dari rencana saya. Bisnisnya sudah mulai jalan, kampus sudah ditinggalkan. Sudah 1,5 hampir 2 tahun saya tidak pernah ke kampus, tidak ujian, tidak bayar SPP, tidak isi KRS, tidak tahu. Karena memang dalam niat saya sudah akan meninggalkan kampus itu. Sampai akhirnya Tuhan bekerja melalui orang-orang yang luar biasa, melalui cara-cara yang luar biasa, dan Tuhan menggerakkan hati saya untuk kembali ke kampus setelah hampir 2 tahun saya tinggalkan. Dengan perasaan malu. Kenapa malu? Karena teman-teman seangkatan saya sudah semester 6 atau 7 waktu itu. Saya mulai datang lagi ke kampus, saya mulai mencoba menghubungi dosen, pembimbing, akademis. Dan saudara tahu, tidak mudah untuk memulai, karena hampir 2 tahun saya sudah tidak kuliah. Lalu mereka mulai cek kartu lembar studi saya semuanya, berapa yang sudah selesai. Akhirnya mereka bilang begini, oke, saya kecewa lihat kamu. Dia maki-maki saya, ya. Waktu itu dosennya orang Batak, dia maki-maki. Dia bilang, emang ini kampus nenek moyang kamu, suka-suka aja kamu masuk, tinggalkan, lalu datang lagi, ya. Lalu dia bilang, oke, kita akan coba lihat, apakah kamu masih bisa
meneruskan kuliah di FKG ini. Kemudian dia lihat catatannya, dia bilang, oh oke, ternyata masih bisa. Tetapi dengan beberapa persyaratan. Persyaratan pertama, saya harus membayar semua tunggakan-tunggakan uang kuliah dan sebagainya. Persyaratan kedua, saya harus menyelesaikan sekian SKS dalam waktu yang singkat. Dan konsekuensinya, kalau itu tidak lulus, saya akan DO. Nah, pendek cerita, itu membuat motivasi saya naik lagi. Saya memulai kuliah lagi, akhirnya saya lulus menjadi dokter gigi. Yang kedua, kesaksian yang kedua, saya mau bagikan. Pada waktu tahun 2000, ada Kampore Pathfinder Uni Indonesia Kawasan Barat di Sibolangit. Nah, kami Medan dipercayakan menjadi panitia. Pada waktu itu ketuanya Dr. Tan meminta saya untuk membantu. Pada waktu itu saya sedang koas. Saya juga harus memilih tetap ikut Kampore atau kampus. Karena apa? Karena Dr. Tan sebagai ketua, dia memberikan ultimatum. Riden, kamu harus memilih. Kamu menjadi panitia atau kamu koas. Kamu tidak mungkin menjadi panitia di Sibolangit, lalu pulang pergi ke Medan mengurus kuliah, lalu Kampore nggak bisa. Nah, saudara bayangkan saya harus memilih. Di saat saya sudah ketinggalan 2 tahun, saya dipaksa juga harus ketinggalan satu siklus koskap di satu bagian karena Kampore. Tapi saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, kalau ini memang rencanamu, saya nggak apa-apa. Saya terlambat, lebih lama tamat, kalau ini adalah pekerjaanmu. Dan memang saya tinggalkan koskap saya untuk Kampore, dan saya ulang berikutnya setelah selesai Kampore. Tetapi siklus itu menjadi tidak bisa dilanjutkan, saya harus mengulang dari awal dengan waktu yang awal lagi, yang lebih lama. Itu pengalaman saya yang kedua. Hampir saja, ya sulit sekali saya menyelesaikan pendidikan kedokteran gigi saya. Tetapi puji Tuhan, akhirnya impian saya di awal yang ingin menjadi seorang ekonom yang sukses seperti cita-cita banyak orang, tidak jadi kesampaian. Cita-cita menjadi ekonom tergantikan menjadi seorang dokter gigi. Pertanyaannya timbul, apakah saya menyesal dengan itu? Saya katakan saya tidak menyesal. Kenapa? Karena sering sekali rencana kita belum tentu adalah rencana Tuhan. Sering sekali rencana Tuhan belum tentu adalah rencana kita. Lalu dalam hal memilih rencana mana yang paling bagus, kita harus percaya bahwa rencana Tuhan adalah yang paling bagus. Renungan pertama yang saya mau bagikan kepada kita adalah, mari kita percayakan hari depan kita kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang lebih mengetahui rencana yang terbaik bagi masing-masing kita. Sering sekali keinginan kita A, tetapi rencana Tuhan B. Mari kita dengarkan suara Tuhan, karena rencana Tuhan adalah yang terbaik. Nah, sekarang bagi adik-adik sekalian yang sedang menyelesaikan perkuliahannya, yang masih kuliah, atau yang sedang koskap, atau yang sedang kegiatan lainnya, coba tanyakan di dalam diri adik-adik sekalian, kenapa adik-adik memilih jurusan medikal, kedokteran ini? Medis ya, kenapa memilihnya? Tanyakan dalam hati, kenapa memilih? Apakah memilih karena desakan orang tua, atau ajakan teman, atau memang yakin bahwa itu adalah rencana Tuhan? Nah, mari kita lihat. Boleh dibuka screen-nya? Saya mau kita melihat satu kutipan. Mengapa medical missionary ini menjadi sesuatu yang sangat penting? Kita coba lihat di dalam Ministry of Healing. Medical missionary work is the pioneer work of the gospel. Pekerjaan misionaris, ya, is the right hand. Itu ada kutipan yang kurang ya, sorry. Saya akan bacakan kutipan yang lengkapnya. Saya akan bacakan kutipan yang lengkapnya.
maaf ya, eh, kutipan lengkapnya adalah medical missionary work is the right hand and the pioneer work of the gospel. Pekerjaan medical missionary adalah tangan kanan dan pionir di dalam penginjilan. Jadi, saya tidak pernah menyesal kenapa saya tidak jadi ekonom. Saya tidak menyesal kenapa Tuhan membalikkan impian saya menjadi ekonom menjadi dokter gigi. Karena saya percaya medical missionary work adalah tangan kanan penginjilan. Nah, saya mau kasih satu kesaksian terakhir di tempat kerja saya. Nah, saudara lihat ini adalah tempat kerja saya. Saya berada di ruang kerja saya yang sudah 3 bulan tidak bisa saya gunakan karena COVID-19. Saya totally stay at home, pasien konsultasi melalui telemedicine, dia kasih foto, kita diskusi, apa yang bisa kita bantu, dan totally saya tidak praktek selama 3 bulan. Ini prakteknya. Ya. Apa yang bisa kita lakukan? Kenapa saya mengatakan medical missionary menjadi satu hal yang sangat penting dalam hidup kita? Begini. Hampir di setiap praktek yang saya jalani, dalam 1 minggu, akan ada operasi yang saya lakukan. Dan saudara tahu, setiap kali saya akan melakukan operasi, maka saya akan ajak pasiennya berdoa sebelum operasi. Kadang saya pegang tangannya, kadang saya pegang pundaknya, lalu saya doakan dia. Saya akan bilang, Tuhan, kami percaya Engkaulah dokter yang terbaik. Kiranya Engkau memberikan hikmat, kebijaksanaan, dan tolong jaga pikiran dan tangan hamba-Mu ini selama hamba-Mu dioperasi. Dan saudara tahu, tidak pernah ada pasien yang menolak. Ada begitu banyak pasien yang akhirnya berterima kasih. Akhirnya percaya dan bersyukur kepada Tuhan. Karena kita doa. Akan sangat tidak mungkin kalau saya seorang ekonomi, lalu saya akan bertemu dengan klien, saya akan bilang, Pak, kita berdoa sebelum tidak mungkin. Tetapi, menjadi seorang medical missionary akan membuka kesempatan kita untuk bisa menyebarkan kabar baik tentang Yesus. Itulah sebabnya saudara-saudara sekalian, adik-adikku, pilihan menjadi dokter gigi, atau pekerjaan medical missionary adalah pilihan yang sudah sangat tepat yang saudara-saudara lakukan. Mari kita buka selanjutnya. Ini renungannya yang akan mau saya bawakan. Coba dibuka, misal, kutipan yang kedua. Selanjutnya. Nah, masa pandemik ini kadang membuat orang berpikir ulang. Apakah dia mau meneruskan menjadi dokter atau tidak? Karena pekerjaan dokter gigi sangat terganggu dengan pandemi ini. Tetapi saya ingin katakan, pilihan ini adalah pilihan yang sudah tepat. Mari kita lihat. We have nothing to fear for the future except as we shall forget the way the Lord has lead us and His teaching in our past history. Kita tidak perlu takut. Walaupun kelihatannya pandemik ini masih lama dan membuat banyak dokter, bahkan ada yang meninggal, banyak yang ketakutan, praktek dokter gigi banyak yang tutup untuk sementara, tapi percayalah, Tuhan sudah membuat bahwa pekerjaan ini akan menjadi tangan kanan penginjilan. Inilah kesempatannya bagi kita untuk menginjil. Yang kita buka. Boleh? Ayat Alkitab, Roma 8, ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dari kesaksian ini, saya mau merangkumkan beberapa renungan bagi kita. Yang pertama, percayakan masa depan kita kepada Tuhan. Kalau kita belum tahu masa depan kita, percayakan kepada Tuhan. Dan pengalaman saya mengatakan, pilihan medical missionary adalah pilihan yang sangat tepat di akhir zaman ini,
sebagai tangan kanan penginjilan. Kalau saudara sudah memilihnya, teruskan itu. Percayakan sama Tuhan bahwa Tuhan akan menuntun kita melewati masa ini. Dan saudara-saudara juga, adik-adikku sekalian, tetaplah semangat. Ya, tetaplah semangat menyelesaikan supaya kita bisa bersama-sama melakukan penginjil. Nah, sebagai informasi tambahan kepada kita semua, ya, mengapa penginjilan medical missionary itu begitu penting? Di Jakarta saja, di Ikatan Dokter Advent Jakarta, ada sekitar kurang lebih 100 dokter dan dokter gigi. 100 dokter dan dokter gigi yang tersebar di seluruh Jakarta dan sekitarnya. Kita bisa bayangkan kalau 100 bekerja sama, sudah begitu dahsyatnya pekerjaan Tuhan. Itu yang sudah jadi dokter-dokter gigi. Ditambah mahasiswa yang masih kosong, ditambah yang masih kuliah. Jadi bisa kita bayangkan, kalau adik-adik cepat menyelesaikan kuliah, maka pekerjaan Tuhan melalui medical missionary ini akan sangat cepat bisa kita selesaikan. Mudah-mudahan Tuhan menolong kita. Ya, yang pertama, berserah kepada Tuhan, serahkan rencana terbaik hidupmu yang mengatur. Lalu yang kedua, percayakan di masa-masa sulit ini, tentu Tuhan akan memberikan jalan keluar. Ayo adik-adik, tetap bersemangat menyelesaikan kuliah, menjadi seorang dokter, dokter gigi, atau apapun juga, dan kita tahu bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Tuhan sudah punya rencana terbaik. Mudah-mudahan pekerjaan misionari akan lebih cepat diselesaikan di akhir zaman ini. Tuhan memberkati.